Nama saya Dede Suhedi, umur 28 tahun. Saya sendiri yang mengalami seperti mereka. Jadi pada tahun 2000 awal saya ditemukan dengan pendamping Anur Muhyam, itu di daerah Jakarta Timur, di Keramat Jati. Bukan untuk bergabung saya bekerja, tetapi saya dibina di Anur Muhyam. Assalamualaikum. Main. Mau ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Wah. Awalnya sih saya nggak tertarik untuk membina adik-adik di sini ya, karena kenapa? Badung mungkin ya, Badung susah diatur. Tapi saya pikir kembali, kalau tidak ada seperti saya, mau siapa lagi yang peduli sama mereka? Anak Bu Munti ini, siapa namanya? Iswar. Iswar itu kan udah nggak turun ke jalanan lagi gitu kan? Suruh nungguin. Suruh apa namanya udah sekolah, lagi ke sekolah gitu. Jadi biar ada ngebantu uang jajannya Miswar ini. Masih sekolah Iswar mah. Maksudnya ibu yang jualan di sini. Ya kan orang tua kan yang ngelola. Orang bisa aja dicolongin mulu di kota, tanya aja no Narto tuh. Saya takut kalau nagang gituan, nah kita kan punya HP diambil-ambilin sama dia. Iya. Kalau yang berkonhom itu kita berusaha ada dengan pendamping, ada home visit. Setelah kita data, setelah kita bawa ke rumah singgah, punya motor. Coba kita asesmen orang tuanya, kita cari data orang tuanya di mana. Nih. Itu ada lagi pendampingnya khusus. Kita ke orang tuanya. Ada apaan sih sebenarnya di keluarga itu sampai anak memilih tinggal di jalan? Dan ternyata mungkin mereka melihat teman-temannya di jalan merasa enjoy, merasa enak ya. Akhirnya dia milih di jalan. Nah, kalau kemudian mereka terpaksa berada di jalanan karena berbagai sebab, bisa karena angka kemiskinan yang terus merebak, semakin meluas, mungkin terjadinya perpecahan di dalam keluarga, atau berbagai tindak kekerasan sehingga anak-anak akhirnya lari dari rumah dan seterusnya. Mereka adalah anak-anak yang seharusnya berhak seperti anak yang lain, bisa tidur dengan nyenyak, bisa istirahat, bisa mengembangkan bakat, bisa belajar dalam sebuah pendidikan formal yang menyenangkan dan seterusnya. Nah, dalam hal ini sekali lagi justru yang paling penting adalah bagaimana membawa anak-anak ini ke dalam sebuah lingkungan yang jauh lebih kondusif sehingga kemudian anak ini merasa nyaman dan betah di tempat tersebut. Kabur dari rumah, digebukin terus sama kakek. Dulu mah udah sekolah kelas 3, sekarang udah berhenti. Iya, ada ke jalan bebas, ada yang ngatur mau kemana aja boleh. Terus mau makan aja pak boleh, di rumah nggak enak, melin mulu orang tua. Nggak punya teman kalau di rumah, kafe kalau di jalanan punya teman. Enak bisa main bareng sama teman. Ya, pertama memang tidak mudah ya, diperlukan semua pihak, para stakeholders perlindungan anak berkumpul duduk bersama untuk bisa mencari pemecahan yang paling tepat. Jalur 1 arah utara segera masuk daerah ekonomi di Bulan Bogor. Jalur 1 arah utara segera masuk daerah ekonomi di Bulan Bogor. Kalau di Bulan Bogor berikutnya rangkaian tersedia stasiun Jakarta Kota. Kagak nyapu, kita jadi rame. Maksudnya tuh kayak kita biasa.
kayak kita biasa ngamen di kereta gimana dong? Iya, jadi kayak Kita kayak gue tadi ngamen nggak bisa. lagi gua nggak bisa lagunya. Ikuin. Lu bakal lu lah kayak di sini nggak bisa ya apalagi panggung jalanan. Ya dulu kan saya tidur di mana Kalibata. Udah gitu saya lagi tidur, pas lagi tidur ada razia besar-besaran. Saya ketangkep. Nah, pas ketangkep saya minta tolong sama mama saya buat nebusin saya. Tapi akhirnya katanya kan cuman perluin akte doang, tapi akhirnya dipintain duit sama orang-orang sononya. Kira-kira ya mungkin habisnya dibilang 1 juta, ya mungkin 1 juta. Seharusnya tidak demikian. Sampai ada terjadi itu saya kira itu satu pelanggaran juga yang tidak boleh diteruskan untuk panti asuhan yang sebetulnya notabene dari sisi standarisasi pengasuhannya itu memang tanggung jawab Kementerian Sosial. Tapi operasional pelaksanaan panti asuhan panti sosial Kedoya itu di bawah naungan Dinas Sosial DKI. Kalau kita mengacu pada prioritas ya, pemerintah paling tidak untuk DKI misalkan 2011 itu bebas anak jalanan, itu membutuhkan komitmen semua, bukan hanya pemerintah, tetapi juga dengan masyarakat dan utamanya komunitas yang memang langsung bersentuhan dengan anak-anak selama ini. Ya. Dan secara bertahap kita inginkan mereka terpenuhi hak dasarnya, termasuk pendidikan, kesehatan, kembali kepada orang tua, atau mengembangkan potensi diri kalau mereka mungkin misalkan sudah sulit kembali ke sekolah, atau berbagai aktivitas lain. Jadi kalau pada tahun yang lalu ditargetkan, tahun 2011 Jakarta bebas anak jalanan. Nah, mohon itu betul-betul dijelaskan konsepnya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat pun bisa bekerja sama. Bukan sekedar misalnya ada perda melarang tidak boleh memberi uang kepada anak jalanan. Kalau memberi denda 2 juta dan seterusnya. Nah, bukan sekedar demikian karena pengawasan itu juga tidak mudah. Pada waktu pendataan tahun 2008 itu memang angkanya termasuk tinggi, itu 8.000, sekitar 8.000 anak itu di DKI. Namun demikian dengan upaya mencanangkan ya bebas anak jalanan, dan Pak Gubernur juga sudah mencanangkan hal yang sama. Ini kan diikuti dengan kampanye sosial, kerjasama intensif dengan rumah-rumah singgah dan lembaga atau yayasan yang peduli pada anak jalanan. Nampaknya keberadaan anak-anak jalanan itu cenderung populasinya menurun. Nah ini kan kalau bisa terpadu, sinergi semua pihak, insya Allah ya, persoalan anak jalanan dari kekerasan, eksploitasi atau apapun bisa kita sama-sama eliminasi. Nah, harapan kita ya suatu saat anak itu malah betul-betul bisa meninggalkan kehidupan di jalanan. Saya kan lagi sekolah. Di sekolah teman saya tuh pengamen semua yang di sekolah. Nah saya kan dulu kan waktu kecil kan gila uang, main PS setiap hari. Nah teman saya ngajakin ngamen, katanya ngamen 1 amplop bisa gocap, saya ikutan aja. Katanya tatanya bohong, akhirnya terus-terusan di jalanan.